Apa kata-kata yang muncul di kepala lu setelah gue sebutin game ini? Mecha Chameleon, Repo, Content Warning, Little Company, dan Peak. Mungkin beberapa dari lo ada yang bilang, wah ini mah game streamer, atau ini mah game rusuh-rusuhan, atau ini mah game perusak pertemanan. Ya awalnya gue juga mikirnya kayak gitu. Tapi ternyata gue baru tahu game-game kayak gini tuh ada pengelompokannya sendiri. Namanya Friendslop Game. Friendslop ini bukan genre, melainkan hanya sebuah label atau penamaan dari para gamers buat nandain game-game yang kayak gini. Dan kata slop di sini tuh bukan berarti gamenya auto jelek. Kata slop di sini tuh istilahnya buat nyatir lah. Karena rata-rata game Friendslop ini tuh nggak dipoles secara sempurna. Ya karena fokusnya buat mabar, jadi mereka mengesampingkan aspek-aspek tersebut. Nah terus pertanyaannya, kok game-game Friendslop kayak gini bisa rame ya? Kekuatan dari game Friendslop ini itu ada di mabarnya. Gue yakin lah tongkrongan lu yang paling asik, paling heboh, paling keren, yang paling dah pokoknya. Dan setelah lu nemu game kayak gini, lu pasti punya tendensi buat ngajakin temen lu yang lain. Ya walaupun mereka bukan gamer, tapi tetap lu ajak. Karena game-game kayak gini tuh sangat simple. Di Repo, tugas kita cuma malingin barang. Di Mecha Chameleon, kita cuma perlu ngumpet. Di Content Warning, kita cuma perlu rekam-rekam. Dan di Peak, kita cuma disuruh naik ke puncak gimana pun caranya. Secara konsep, ini cukup simple. Jadi pas kita ajak orang lain, kemungkinan besar mereka mau. Ya karena simple dan bersama teman. Dan temen lu yang non-gamer pun bisa ikut main. Dan bisa juga dipakai untuk mempererat pertemanan kalian. Selain simple dan bisa dimainin bersama teman-teman, game-game kayak gini juga bisa terkenal karena dimainin sama streamer dan konten kreator. Menurut gua, para streamer dan konten kreator juga punya andil yang cukup besar dalam membesarkan nama-nama game Friendslop ini. Justru game-game yang kayak gini yang dicari sama para streamer. Karena enak buat dipakai collab dan enak banget dipakai buat farming clip. Seperti yang gue bilang di awal, game-game kayak gini tuh nggak dipoles dengan sempurna. Jadi lu bisa ngerasain physics yang aneh, voice chat yang rusak, bahkan kalian bisa nemuin bug-bug pas lagi main bareng. Jadi dengan rusaknya game ini, itu bisa jadi celah buat para streamer untuk ngonten dan ngelucu. Dan ini semua dibuat secara sengaja supaya lagi-lagi jadi konten. Terdengar seru sekali bukan gamenya? Di satu sisi kalian bisa main bareng teman kalian yang nggak bisa main game, dan di sisi lain kalau kalian streamer, kalian bisa memanfaatkan game ini untuk jadi konten. Nah tapi, gue ngerasa game-game kayak gini tuh punya kekurangan yang menurut gue cukup fatal. Tadinya gue mikir, ini mungkin cuma guanya aja kali ya, atau mungkin spesifik satu game itu aja kali ya. Tapi enggak, gue udah berkali-kali main game sejenis, tapi tetap turn off-nya di hal yang sama, yaitu game ini nggak punya retensi yang baik. Coba kalian jawab di kolom komentar di bawah, berapa jumlah total gameplay Peak kalian? Berapa lama total gameplay Mecha Chameleon kalian? Berapa lama gameplay Little Company kalian? Kebanyakan kayak pasti cuma beberapa jam doang kan? Beda sama game-game kalian yang lain. Menurut gue agak aneh aja. Di satu sisi game ini bisa dimainin sama hampir semua orang. Tapi di waktu yang bersamaan, penggunaan game ini juga sangat spesifik. Karena syarat utama dari game-game kayak gini adalah lu wajib punya temen. Ya lu tau sendiri lah ngumpulin temen kayak ngumpulin Dragon Ball. Mungkin di awal-awal orang rela ngeluangin waktunya buat nyoba game ini karena mereka dapat experience baru. Tapi setelah itu kayak ya udah aja. Teman-teman gue juga gitu kok. Awal-awal excited banget, tapi abis itu ya udah lupa aja tiba-tiba sama gamenya. Dan problem kedua gue, semakin lu jago dalam game ini, semakin berkurang juga rasa fun lu. Ya karena lu sudah tidak mendapatkan kejutan lagi dari game ini. Dari pengalaman gue pribadi, semakin gue bisa maling di Repo, semakin gue ngerti pattern hantunya dan bagaimana cara ngalahinnya. Dan akhirnya gue jadi makin gak bisa nikmatin gamenya. Gue udah gak ketakutan lagi, gue udah gak kagetan lagi. Yang ada gue tuh malah nyari hantunya buat gue jual. Lama-lama tujuan gue di sini tuh buat grinding duit, bukan buat seru-seruan bareng temen. Gue inget banget pas awal-awal main Repo, semua orang kagak tahu cara mainnya dan mati secara konyol. Semua orang ketakutan tapi sambil ketawa-tawa. Ya tapi itu berlangsung cuma sebentar doang sih. Ya karena namanya manusia pasti belajar dan adaptasi. Ya abis itu udah easy farming deh. Terus Mecha Chameleon, menurut gue ini game gampang dipelajarin tapi susah buat di mastering. Ya karena lu harus jago gambar kalau emang pengen dapat full experience-nya. Ya kalau gak jago mah cuma numpang nyempil-nyempil doang sampai menang. Dan kalau lu jadi hunter, selama lu paham patternnya, udah ini game gampang banget. Apalagi kalau lu cukup familiar dengan game kompetitif FPS. Pasti game ginian tuh gampang banget buat lu. Karena kalau ada sedikit pergerakan atau sedikit ada yang janggal, lu pasti akan gampang notice. Aku akan datang. Kan kebalik Jawa aja. Garisnya warna. Mampus, hengsot. Some guy must be here pasti. Guys mas bihir. Hei anjing berdua. Ngen. What the fuck? Coba temukan dulu. Mana buktinya, mana? Nih ya. Tapi untuk kasus Mecha Chameleon agak mending sih menurut gua, karena komunitasnya keren banget. Mereka suka bikin map-map baru, jadi rasa bosannya nggak terlalu cepet lah datangnya, karena lu selalu bisa nyoba-nyoba di map baru. Oh ya, tadi kan gue sempet singgung soal game ini tuh wajib mabar kan. Gue bilang kayak gitu karena gue udah pernah nyoba join ke room orang, dan hasilnya awkward banget anjir. Kagak ada yang bisa ledek-ledekan, kagak enak juga ngelirik orang random kan. Emang ini game tuh main circle banget. Beda kalau misalnya lu main game kompetitif, walaupun tidak disarankan, tapi masih bisa lah lu main solo karena tujuan kalian tuh sama kan, buat menang dan naikin rank. Terus
Lalu selain itu, game ini juga nggak punya progres cerita. Coba gue tanya, apa bedanya Mecha Chameleon sama The Forest? Terus apa bedanya Repo sama Grounded? Terus apa bedanya Little Company sama Raft? Bedanya, The Forest, Grounded, sama Raft itu punya cerita di dalam gamenya. Walaupun ceritanya nggak berat-berat banget, tapi setidaknya ada progres dalam kalian bermain di sana. Setiap item yang kalian ambil, puzzle yang terpecah, setiap boss yang kalian lawan, itu menambah satu langkah kalian untuk menuju ending dari game tersebut. Dan dari situ kita juga punya keinginan buat login ke gamenya, karena tujuan kita jelas. Kita mau nyari sampan buat ke pulau sebelah, kita mau nyari alat-alat buat perjalanan kita balik. Pokoknya semua aksi kita itu mendekatkan kita kepada ending. Dan karena ada endingnya juga, kita jadi punya keinginan untuk menyelesaikannya. Jadi cukup termotivasi lah. Nah, masalahnya game-game Friendswap ini tuh nggak ada ceritanya. Jadi menurut gue kayak nggak ada tujuan yang jelas buat login selain kalian mau bodoh-bodohan di game. Tapi gimana menurut kalian? Itu aja sih yang pengen gue diskusin. Kalau ada koreksi atau mau nambahin, komen aja di bawah. Gue bukannya mau banding-bandingin satu tipe game ke tipe game yang lain ya. Jelas game-game kayak gini tuh punya tujuan dan fokusnya masing-masing. Gue cuma nge-reasoning aja. Kenapa game-game kayak gini tuh cepet ngebosenin? Karena gue pribadi merasakan hal yang sama. Makanya gue bertanya dan akhirnya kepikiran deh buat bikin video ini. Mungkin bisa jadi bahan diskusi juga buat teman-teman. Yaudah gitu ya dari gue. Mungkin kalian mau komen-komen di bawah juga. Gimana menurut kalian? Gue juga baru tahu nih genre-genre game kayak gini. Bukan genre sih, maksudnya pengelompokan game kayak gini. Karena belakangan ini mulai rame game-game yang kayak gini kan. Game-game yang tipe buat ngerusuh doang di dalam, buat seru-seruan sama temen lu doang kan. Yaudah gitu aja dari gue. Terima kasih buat para member. Terima kasih juga buat para supporter bulan ini. Dan segitu aja dari gue. Yaudah, aku udah caps dulu. Terima kasih semuanya. Coba sarankan next harus bahas apa lagi? Gue nggak tahu.